yang ketinggalan. Oke, saya ulang ya. Jadi rumus jarak titik ke garis adalah nilai mutlak AX1 tambah BY1 tambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. A adalah koefisien X, B koefisien Y. Nah, jadi pastikan dulu persamaan garisnya sudah dalam bentuk AX tambah BY tambah C. Seperti di soal ini udah bagus nih. Nah, jadi kita tinggal masukkan aja. Nanti X1 Y1 itu sesuai dengan titiknya. Ya, alias si pusat tadi, pusat lingkarannya 2, negatif 4. Nah, jadi kita ganti X1-nya udah 2 ya. Y1-nya negatif 4 per akar 4 tambah 9. 4 tambah 9, 13. Nah, ini nilai mutlak 4 kurang 12 tambah 13. Berapa nih? 4 tambah 1, 5 ya? 5 per akar 13. Nah, kenapa ada tanda mutlak? Karena yang namanya jarak ya, ini rumus jarak titik ke garis. Titik ke garis. Nah, jarak itu selalu bernilai positif. Ya, tidak pernah jarak bernilai negatif, ya kan? Nah, makanya ada tanda mutlak. Nah, supaya kita apa? Nilai akhirnya nanti ambil yang positifnya. Karena mungkin aja loh hasil hitungan di sini mungkin saja dapat negatif. Ini misal aja ya, negatif 5. Nah, nggak mungkin jarak itu negatif. Jadi harus pakai tanda mutlak. Nah, sehingga diambil positif 5 gitu. Nah, tapi ini pas kebetulan ya hasil yang di pembilangnya itu absolut 5. Jadi ya 5 aja kita ambil. Nah, itu baru jari-jari 5 per akar 13. Karena ditanya diameter, berarti kan dikali 2 ya jari-jarinya. Nah, 2 dikali 5 akar 13. 10 per akar 13. Nah, kalau mau dirasionalkan, tinggal dikali akar 13 aja semua. Berarti 10 per 13 akar 13. Nah, jadi sudah. Oke, seperti ini ya, mencari diameter. Termasuk mudah menurut saya soal ini, cuman rumusnya mungkin baru ya, baru dikenal. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Nah, untuk nomor 18 ternyata sudah kita bahas yang pertemuan terakhir. Jadi saya skip langsung ke nomor 19 ya. Nomor 19. Ini ada recordnya, jadi nanti saya kirim linknya, saya upload ke YouTube dan PDF-nya juga dikirim ya. Jadi nggak perlu kalian mencatat. Ya, ke 19. Nah, di 19 ini tentang fungsi, komposisi fungsi nih, materi kelas 11 nih. Baru aja belajar. Ada fungsi GX sama dengan AX kuadrat ditambah 4. Kemudian GX. Nah, ini komposisi kan. GX disubstitusi ke G. Hasilnya sudah ada. 2 per 5 X pangkat 4 tambah X kuadrat ditambah 5. Nah, sudah ada hasil komposisinya. Lalu yang ditanyakan A pangkat 3 ditambah 8A kuadrat tambah 16A tambah 4. Nah, sama dengan berapa? Oke. Nah, komposisi itu intinya adalah mensubstitusi ya. Mensubstitusi. GX sudah kita ketahui AX kuadrat ditambah 4. Nah, kemudian disubstitusi ke rumus G. Rumus G ya yang ini tadi juga ya. AX kuadrat tambah 4. Nah, tapi X-nya kita ganti. Nah, A kali bla 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 di kuadrat. Nah, jadi X-nya ini kita ganti. Diganti apa? Sesuai yang di dalam kurung, yaitu si GX ya kan, AX kuadrat tambah 4. Ini tidak saya tulis ya, tidak saya tulis karena sama aja.
Nah, udah tinggal operasi hitungnya aja, hati-hati. AX kuadrat tambah 4 dikuadratkan. Nah, kalau kalian nggak bisa cepat, bisa cari di tempat lain ya, dengan distributif. Kayak gini kan. Nah, AX kuadrat tambah 4 AX kuadrat tambah 4. Nah, nanti distributifkan nih pelan-pelan. Kali, dikali gitu kan. Nah, saya langsung ya. Mudah-mudahan paham. A kuadrat X pangkat 4 ditambah 8AX kuadrat tambah 16. Nah, ini ya. Coba dicek benar nggak punya saya ini. Hasil kuadratnya. A kuadrat X pangkat 4 ditambah yang bagian tengah ini kan 2 ya. 2 dikali AX kuadrat kali 4. Nah, jadi dapat sekian tambah 4 kuadratnya 16. Nah, plus 4 yang di belakang biarin aja. Tidak diapa-apakan nih. Nah, kalau sudah selesai kuadratnya baru kita kali dengan A. A pangkat 3 X pangkat 4. 8A kuadrat X kuadrat tambah 16A tambah 4. Nah, ini saya tulis hasilnya ya. 2 per 5 X pangkat 4 tambah X kuadrat tambah 5. Nah, sesuai dengan pertanyaan soal, dia di sini kita harus makal ya, ngakal-ngakali soal ya. Kita kayaknya nggak perlu deh cari nilai A. Nah, kita sesuaikan ini. A pangkat 3. Oh, ini ada A pangkat 3 nih. Nah, A pangkat 3 adalah koefisien X pangkat 4. Cari di sebelah kanan. Koefisien X pangkat 4 apa? Koefisiennya adalah 2 per 5. Nah, berarti dapat sudah. Ini 2 per 5. Ya kan? Nah, dah. Saya ganti warna deh. Habis itu koefisien X kuadrat 8A kuadrat. Nah, di ruas kanan koefisien X kuadrat berapa ini? Kalau nggak ada angka, berarti nilainya 1. Ya kan? Nah, berarti langsung ketemu kita. 8A kuadrat adalah 1. Nah, bagaimana dengan 16A tambah 4? Nah, ini persis nih. 16A tambah 4. Nah, ini nggak ada variabel X. Ya kan? Berarti ini kita sebut konstan. Lihat di sebelah kanan. Siapa konstannya? 5. Nah, berarti langsung ini semua ya, 16A tambah 4 itu sama dengan 5. Nah, jadi kalian nggak perlu mencari A. Nah, berarti hasilnya 6, 2 per 5. Ini pecahan campuran. Kalau mau jadi pecahan biasa, berarti 32 per 5. Nah, sudah. Itu ya. Insya Allah seperti itu. Jadi, tanpa mencari nilai A, udah bisa terjawab pertanyaannya. Ini namanya kesamaan polinomial yang paling bawah ini. Nah, ini namanya kesamaan polinomial. Polinomial itu suku banyak, ya kan? Nah, tinggal menyamakan aja ruas kiri dan ruas kanan. Tapi ada komposisinya tadi di awal. Gimana? Ada masalah kah? Ini soal yang saya bisa aja ya, yang saya jelasin ya. Karena ada beberapa juga yang saya agak bingung. Jadi pokoknya kalau kalian pas lomba nanti ada soal yang membingungkan, nggak kebayang sama sekali prosesnya kayak gimana, udah skip aja langsung. Daripada terbuang waktu ya kan, mending langsung cari soal yang bisa aja. Nah, ini saya nomor 20 masih terpelilit, ya, masih bingung. Karena nilai fungsinya nggak dijelaskan, tidak disebut di situ. Jadi ya saya skip aja ya. Saya langsung ke 21. 21, insya Allah ada bayangan lah. Fx sama dengan G dalam kurung X kurang akar 8X min 7. Nah, ini ada komposisi juga nih. Terus diketahui F aksen 2. Nah, F aksen. Ingat kan simbol ini artinya apa? Tanda aksen itu berarti turunan. Ya kan? Turunan pertama ya dari fungsi F.
terus X-nya diganti 2, nanti hasilnya 6. Nah, yang ditanyakan G aksen negatif 1. Ini ditanya. Nah, oke. Ini saya ulang sedikit ya materi yang kemarin. F aksen U. Sorry, sorry. FU aja. Nah, Y adalah FU, di mana U itu sebenarnya adalah UX, fungsi dalam variabel X. Nah, berarti derivatifnya atau turunannya ya, karena ini komposisi, pertama kita derivatifkan si F aksen U, lalu dikali dengan U aksen. Karena si U ini adalah fungsi, ya tadi fungsi dalam variabel X. Atau mau ditulis lengkap aja U aksen X. Nah, gitu. Jadi ini kita sebut, kemarin udah ya di kelas kita belajar aturan rantai. Jadi berantai turunannya. Nah, ini nih sama nih konsepnya ya, cuma agak kelihatan panjang aja ya bagian dalamnya. Nah, jadi untuk soal ini kalau kelihatan ribet, kita bisa ganti yang bagian dalam ini, yang X kurang akar sekian-sekian, itu kita anggap sebagai U, GU. Nah, berarti turunannya F aksen X adalah G aksen U, ya kan, kali U aksen. Nah, kita menerapkan aturan rantai. Nah, G aksen, ini saya tulis dulu permisalannya. U adalah X kurang akar 8X min 7. Nah, untuk mencari turunan, kita kan harus mengubah bentuk akar atau pecahan ya ke dalam bentuk pangkat. Nah, jadi ini kita tulis ke bentuk pangkat, 8X kurang 7, kita kurung ya, baru pangkat setengah. Nah, ya kan? Karena semuanya berada di dalam akar. Nah, ini masih U ya. Nah, sekarang kita cari turunannya. Kita cari turunan si U. Nah, di dalam turunan U ini nanti ada aturan rantainya juga nih. Nah, X turunannya gampang ya. Jadi 1 kurang. Nah, yang ini kan dalam kurung. Ini pakai aturan rantai lagi nih. Nah, setengah dulu ke depan. Ya kan? Setengah 8X min 7. Nah, pangkatnya dikurang 1. Setengah kurang 1. Saya langsung aja ya. Negatif setengah. Nah, jangan lupa dikali dengan apa? Ada yang tahu kali apa? Ada yang paham? Masih ingat aturan rantai? Nah, oke, saya jelasin ya. 8X min 7, ini boleh kalian anggap A. Atau apakah variabelnya terserah aja. Jadi A pangkat setengah. Nah, jadi kan nanti turunannya setengah A pangkat negatif setengah. Jangan lupa dikali A aksen. Ya, A aksen. Nah, jadi A aksennya apa? Ini tadi, A-nya 8X min 7. Berarti turunan 8X min 7 adalah 8. Ya, ini coret-coretnya aja ya. Nah, jadi harus ada kali 8-nya. Biasanya di sini yang banyak ketinggalan. Nah, gitu ya. Jadi di dalam aturan rantai ada lagi aturan rantainya, si U aksennya nih. Nah, pakai aturan rantai. Nah, jadi beberapa kali tahap ya. 8 kali setengahnya 4. Lalu yang pangkat negatif setengah kita taruh di bawah saja ya. Saya kembalikan ke bentuk akar per akar 8X min 7. Oke, sejauh ini bagaimana nih? Kalau kurang jelas saya ulangi, tanyain aja. Aturan rantai. Jadi benar-benar berantai ya. Nah, ini dimisalkan tadi si A-nya 8X min 7 gitu.
ciri-cirinya tuh yang pakai aturan rantai biasanya ada tanda kurung. Terus kalau pakai akar, yang di dalam akarnya itu banyak. Nah, seperti ini kan akar 8X min 7. Ada dua suku di dalam tanda akar. Nah, itu pakai aturan rantai berarti cari turunannya. Ya, jadi harus ada pengali di belakang ini. Nah, ini yang sering kali ketinggalan. Oke, ini saya anggap sudah paham ya. Dapat U aksennya. Nah, kita kembali ke sini. G aksen U. Nah, siapa tadi U? X kurang akar 8X min 7 dikali U aksen. Nah, U aksen yang udah kita temukan. 1 kurang 4 per akar 8X min 7. Nah, lalu di soal dia tadi minta apa? Di soal mintanya G aksen negatif 1. Terus ini ada F aksen 2 sama dengan 6. Ini pasti nyambung ya dengan soal. Pasti nyambung. F aksen X. Nah, di soal kan tadi diketahuinya F aksen 2. Ya kan? Nah, berarti X-nya kita ganti 2. Kita coba ini. Kita coba semua X kita ganti 2 ya. Kita coba. 8 kali 2, 16. 16 kurang 7. Pokoknya semuanya harus sama. Diganti 2. Akar 8 kali 2, 16 kurang 7. 16 kurang 7 berapa? Bisa nggak? 9, Bu. Nah, berarti akar 9 adalah, langsung aja ya, akar 9, 3. 3. Iya, sip. Nah, ini nyambung nanti dengan pertanyaan. Ini 4 per 3. Maaf ya, saya agak cepat. F aksen 2 sesuai diketahui sudah tahu 6. Nah, dah 6 jadinya. 6 sama dengan G aksen 2 kurang 3 min 1. 1 dikurang 4 per 3. Ini satunya saya ubah deh. 3 per 3 nih. Negatif sepertiga. Ya kan? Nah, hampir nih. Hampir ketemu kita. G aksen negatif 1 adalah 6. Nah, ini saya langsung balik aja ya ke sebelah ya. Dikali negatif 3. Benar kan? Negatif 3 per 1 kalau dibalik. Ya. Nah, jadi semua ruas dikali negatif 3. Nah, dapat dah kita kesimpulannya. G aksen negatif 1 adalah negatif 18. Nah, itu dia. Itu yang ditanyakan oleh soal tadi. Ya, pasti nyambung, harus nyambung antara yang ditanyakan sama yang diketahuinya. Nah, jadi kita menginput nilai X-nya 2, karena diketahui seperti itu tadi. Ini diketahuinya kan F aksen 2 adalah 6. Nah, berarti 2 tuh nanti si X-nya. Nah, ya jadi di soal ini yang bermain adalah aturan rantai dari turunan ya, materi turunan. Dan aturan rantainya 2 kali. Di sini yang pertama, di sini yang kedua. Nah, jadi biasanya begitu ya, aturan rantai benar-benar berantai, nyambung. Ya, yang mau ditanya silakan. Kalau dirasa mumet nggak usah dipaksakan ya, nggak usah dipaksakan. Pokoknya baca-baca soal itu, oh ini materinya aku tidak menguasai, ya udah lewati aja. Karena ini materi kelas 12. Dan sepertinya sekolah lain pun senasib, sama aja. Pesertanya mungkin belum mempelajari ini, kemungkinan ya, kemungkinan besar belum. Nah, oke ya, nanti saya kirim ya untuk dipelajari kembali. Kita lanjut nomor 22. Nah, 22 tentang matriks. Oke. Di sini ada matriks P, ukurannya 3 kali 3, 1, 2, 1.
Kalian yang kelas 11 belajar matriksnya sampai 3 kali 3 nggak? Iya Bu, sampai 3 kali 3. Inversnya atau sampai determinannya saja? Inverse-nya juga. Inversnya juga. Oh ya bagus. Nah, berarti tapi di sini yang diminta soal determinan saja ya. Determinan P katanya sama dengan nol. Mm-mm. Oke. Persamaan garis yang tegak lurus dengan garis L. Oh, dari sini nanti kita temukan persamaan garis L. Kalian bisa baca nanti di soal ya, yang lebih lengkap. Mm-mm. Terus yang ditanya persamaan garis yang tegak lurus dengan si L melalui titik 6,7. Nah, kita anggap aja garis yang kita cari nanti adalah G ya, garis G. Nah, jadi si G itu tegak lurus dengan si L. G itu apa? Nah, gitu ya pertanyaannya. L-nya dapat dari mana? Dari sini. Nah, di sini nanti ada persamaan garis L. Dari determinan P, maaf salah. Bukan di sini nulisnya. Nih, di sini. Di sini ya. Dengan persamaan ini, determinan P sama dengan nol. Nah, ini dapat garis L. Oke, untuk kelas 11 mungkin tidak terlalu masalah. Yang kelas 10 sedikit ya saya ajari determinan matriks. Tapi ini gampang kok. Kalian salin dulu nih, salin dulu matriksnya 3 1 2. Nah, lalu kita salin dua baris. Bukan, dua kolom, maaf. Kolom yang pertama 1 X 3. Ini namanya kolom ya, yang vertikal. Terus kolom yang kedua 2Y 1. Nah, dua saja ya yang disalin. Habis itu diapakan? Nah, ini biasanya saya gambar garis. Saya gambar garis. Nah, garis apa? Diagonal ya bentuknya, diagonal set. Gini. Nah, ini yang bertanda positif. Nah, ini buat apa? Ini dikali. Nah, yang kena garis-garis ini kita kali. Oke, kita kali yang ini dulu. 1 kali Y kali 2. 2Y. 2 kali 1 kali 3. 6. 1 kali X kali 1. X. Nah, udah ya. Oke, itu yang bertanda positif. Sekarang yang sebaliknya, diagonalnya kayak gini lagi. Dia harus kena bertiga-bertiga. Nih. Jadi hati-hati waktu menyalin. Nah, yang lawannya ini tandanya negatif. Samakah kayak gitu kalian diajarinya? Sama aja kan? Nah, yang ini kita kali lagi. Nah, Bu. Hmm. 1Y 3 berarti 3Y. Tapi negatif. Nah, gitu. Min 3Y. 1 1 1 min 1. 2 X 2 min 4X. Nah, gitu ya. Jadi ini warna-warni saya yang merah itu positif, yang biru minus. Nah, dah. Tinggal kita susun. X yang mana nih X? X kurang 4X min 3X. Y-nya 2 kurang 3 min 1Y. Ya Allah, tinggal 10 menit ya Allah. Baru berapa soal dapat? 6 kurang 1 5. Nah, terus ini simbol determinan ya. Ini sama aja dengan determinan. Determinan P tadi katanya nol. Nah, dah terus ini. Jadi deh, ini namanya persamaan garis L. Kalau kalian gak suka kayak gini, bisa juga diubah. Biasanya supaya enak ya, kita nanti kaitannya kan ke gradien. Kita tulis bentuk Y sama dengan negatif 3X tambah 5. Jadi yang Y ini saya taruh ke sebelah kiri. Nah, ini nih bagus. Nih, kayak gini bentuknya. Kenapa kayak gini lebih bagus? Karena dari sini kita tahu gradiennya. Gradien garis L adalah, yo, yang mana jadi gradien? Siapa gradien? -3, Bu. Iya, koefisien X-nya ya, negatif 3. Nah, jadi ini garis L-nya. Nah,
Tapi yang ditanya bukan si L, melainkan G. Dengan clue-nya tadi adalah tegak lurus ya dengan si L. Nah, karena clue-nya adalah tegak lurus, G tegak lurus dengan L, maka konsepnya ini pernah kita bahas juga ya tentang garis. Gradiennya kalau dikali sama dengan negatif 1. Ya kan? Ya, kalau tegak lurus seperti itu ya. Nah, gradien L sudah kita dapat negatif 3, maka gradien G adalah negatif 1 bagi negatif 3 sepertiga. Nah, itu gradien garis G. Nah, sekarang kita tinggal membuat garis G yang ditanyain. Garis G melalui apa tadi? Melalui 6,7 dengan gradien sepertiga. Nah, jadi untuk bikin garis tuh harus tahu titik, minimal satu titik ya, dengan garis, salah, gradien kok garis sih. Nah, jadi titik ada satu sama gradiennya. Atau bisa juga dua titik bisa. Kalau sudah ada dua titik itu nggak perlu gradien tuh, bisa udah bikin garis. Oke, di sini kita pakai rumus Y min Y1 sama dengan gradien kali X min X1. Nah, ini gradien yang kita pakai gradien G ya. Oke, kita input datanya Y kurang 7 sama dengan sepertiga kali X kurang 6. Y min 7, ini kita kali sepertiga X min 2. Berarti Y sama dengan sepertiga X tambah 7 berapa? 5. Ya. Nah, kayak gini. Boleh seperti ini ya bentuknya. Sepertiga X tambah 5. Atau kalau nggak suka ada pecahan, kalau mau diutak-atik lagi bisa juga. Kali 3 semua, 3Y sama dengan X tambah 15. Kita susun ya biar bagus. X min 3Y tambah 15 sama dengan 0. Nah, jadi ya terserahlah bentuknya kayak gimana. Kalau seingat saya sih pertanyaannya nanti pas yang penyisihan ini bilangan bulat katanya. Nah, mudah-mudahan ya. Kalau kayak gini kan ada variabel-variabel. Susah nih. Harus esai menurut saya soal kayak gini. Kalau bilangan bulat tuh mungkin pertanyaannya sampai gradiennya aja. Misal ya, gradiennya berapa? Negatif 3. Nah, kan enak tuh. Karena kita pakai online. Kalau offline kan di kertas lebih enak esai. Nah, seperti apa soal ini bisa dipahami kah? Masih mending kan masalah garis? Mungkin ini aja tadi hal yang baru ya. Determinan untuk matriks 3 kali 3. Sedang lah untuk soal ini. Oke, mudahan sempat ini nomor 23. Nah, setahu saya nomor 23 ini di kurikulum Merdeka sudah tidak ada. Di kurikulum Merdeka udah nggak ada. Tentang dimensi 3. Diketahui kubus. Oke, kita gambar kubus berarti. Maaf ya kalau tidak rapi. Padahal bisa sih pakai GeoGebra. Gimana sih? Nah, kita gambar kubus. Berarti semua rusuknya sama panjang, ya kan? Namanya A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, cara penamaannya seperti itu. Terus rusuk 8 akar 3 cm. Jarak bidang ACH dan EGB. Oke, saya kasih warna yang berbeda ya. ACH. Nah, kita gambar ACH. Nah, ternyata bentuknya suatu segitiga. Ya. AC ini adalah diagonal bidang atau diagonal sisi.
ya kan, diagonal di sisinya. AH juga sama CH juga. Nah, berarti ini sama panjang semua. Diagonal sisi ya atau diagonal bidang. Nah, ini ada rumusnya ya. Diagonal bidang atau sisi. Nah, itu rumusnya adalah rusuk akar 2. Datangnya dari mana rumus ini? Pitagoras. Ini rumusnya Pitagoras. Ya, rusuk, rusuk. Nah, nanti di sini rusuk akar 2. Nah, jadi ini cara cepat aja saya langsung rusuk akar 2. Rusuknya tadi 8 akar 3 dikali lagi akar 2. Berarti 8 akar 6. Nah, ya. Jadi AC, AH, dan CH itu sama. 8 akar 6 semua. Berarti namanya segitiga sama sisi. Ya, sisinya sama panjang. Kita ganti warna biru. Terus ada bidang EGB. EGB mana EGB? EGB. Saya ganti warna biru ya. Sini. Nah, nih. EGB jika diperhatikan ini juga sama panjang semua sisi-sisinya, ya kan? EG, GB, dan EB. Karena diagonal sisi juga. Nah, jadi dengan cara yang sama, kita tahu panjangnya adalah 8 akar 6. Nah, ini namanya dia segitiga sama sisi dua-duanya. Nah, bagaimana kita mencari jarak? Ya, permintaannya jarak. Jarak dari kedua bidang ini. Jarak ACH dan EGB. Nah, jadi ini kan bidang ya, atau segitiga sama sisi tadi. ACH nanti kita gambar garis. Saya ganti warna lagi. Garisnya warna hijau aja. Garis tinggi. Nah, ini kan segitiga sama sisi. Aduh, gak rapi. Nah, kita ambil di sini garis tingginya. Nah, ini ke tengah sini ya. Oke, saya kasih nama O. O-nya ini ada di tengah-tengah AC. Oke. Nah, jadi HO itu adalah garis tinggi dari segitiga ACH. HO. Nah, jadi ACH kita ambil garis tingginya HO. Garis tinggi. Dia ada di tengah-tengah ya O-nya. Terus EGB. EGB. Ini sama, kita ambil garis tingginya juga. Aduh, susah ya gambarnya biar rapi. Maaf ya kalau tidak rapi ya kayak gini. Nah, kayak gini. Pokoknya ini harusnya di tengah-tengah. Kita kasih nama apa ya? P aja ya. P. Nah, ini garis tingginya adalah BP. Sampai sini bisa dipahami kah? HO sama BP itu sama-sama garis tinggi. Nah, garis tinggi dari segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Nah, oke. Terus ini boleh kalian bikin gambar nih kalau mau. HF disambung, BD disambung. Nah, nanti saya ajari cara cepatnya ya. Ya, habis.